Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Dzikir, keutamaan zikir kepada Allah Ta'ala. Hadis yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, keduanya bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu kaum yang duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengerumuninya, dan mereka akan dinaungi rahmat dan diturunkan ketenangan jiwa kepada mereka, dan Allah membangga-banggakan mereka di depan majelisnya. Hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Ahmad. Keterangan hadis. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah, karena ia adalah induk segala urusan. Selalulah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena dengannya namamu akan diingat di langit dan menyebabkan terpancarnya nur bagimu di bumi. Perbanyaklah waktu untuk diam. Janganlah berbicara kecuali berbicara kebaikan. Yang demikian itu akan melindungi dari gangguan syaitan dan memudahkan pengamalan agama. Jangan terlalu banyak tertawa, karena hati akan mati dan memudarkan cahaya wajahmu. Teruslah berjihad, karena itu adalah kebanggaan umatku. Cintailah orang-orang miskin dan perbanyaklah duduk bersama mereka. Perhatikanlah kaum du'afa dan jangan sering memandang orang yang lebih tinggi derajatnya darimu, karena yang demikian itu dapat menyebabkan kamu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambunglah tali kekeluargaan walaupun mereka memutuskannya. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Janganlah hiraukan hinaan dalam bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandanglah aib sendiri, jangan memandang aib orang lain. Janganlah marah atas kesalahan orang lain, sedangkan kita juga melakukannya. Hai Abu Dzar, tidak ada lagi yang lebih bijaksana selain dari perencanaan yang baik dan menghindari perkara yang dilarang adalah ketakwaan yang paling baik. Selain akhlak yang mulia, tidak ada kemuliaan yang melebihinya. Makna sakinah dalam hadis di atas ialah diam dan tenang. Dapat juga diartikan sebagai rahmat khusus. Di samping itu masih banyak bermacam-macam penafsiran tentang makna sakinah. Sebagaimana yang telah ditulis secara ringkas dalam risalah hadis yang terbaru dalam kitab Fadhail Quran. Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata, sakinah adalah sesuatu yang istimewa, seperti ketenangan hati, rahmat, dan sebagainya yang diturunkan bersama para malaikat. Allah SWT membanggakan hal tersebut di hadapan para malaikat karena beberapa sebab. Pertama, ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, para malaikat berkata bahwa manusianya akan membuat kerusakan di bumi ini, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang lalu. Kedua, karena para malaikat telah diciptakan khusus untuk beribadah dan taat kepada Allah. Mereka tidak memiliki unsur untuk bermaksiat,
sedangkan manusia mempunyai kedua unsur yang menyebabkan kelalaian dan ketidaktaatan. Syahwat dan kelezatan adalah bagian dalam kehidupan manusia. Maka untuk beribadah, manusia harus berjuang terlebih dahulu untuk menghindari rintangan dan maksiat. Tentu saja yang demikian itu lebih utama. Sebuah hadis menyebutkan setelah Allah SWT menciptakan surga, Allah memanggil Jibril alaihissalam dan berfirman kepadanya, lihatlah apa yang ada di dalamnya, lalu datanglah kemari. Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, jika manusia mendengar dan mengetahui isinya, maka seluruh manusia akan berusaha memasukinya, sehingga dapat menikmati segala kelezatan, ketenangan, kesenangan, dan kenikmatan di dalamnya. Setelah meyakininya, siapakah yang tidak akan berusaha memasukinya? Kemudian Allah SWT menghiasi jalan menuju surga dengan berbagai kesusahan, seperti sholat, puasa, jihad, haji, dan sebagainya. Barang siapa menjaga amal-amal tersebut, niscaya ia dapat memasuki surga. Lalu Allah berfirman kepada Jibril alaihissalam, sekarang lihatlah surga sekali lagi. Setelah melihatnya, Jibril menjawab, ya Allah, jika demikian, tidak ada manusia yang sanggup memasukinya. Demikian pula ketika Allah SWT menciptakan neraka, Jibril alaihissalam dipanggil dan disuruh untuk melihat neraka. Setelah Jibril alaihissalam melihat isi neraka yang penuh dengan siksa, musibah, kekejian, dan segala kesusahan, maka Jibril alaihissalam berkata, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, jika manusia mengetahuinya, tentu tidak akan ada yang mau memasukinya. Lalu Allah SWT menutupi neraka dengan segala kenikmatan dunia, seperti zina, khamr, kezaliman, melalaikan perintah Allah, dan sebagainya. Kemudian Allah SWT berkata kepada Jibril alaihissalam, sekarang lihatlah lagi. Setelah melihatnya, Jibril alaihissalam berkata, ya Allah, jika demikian, saya menduga tidak ada seorang pun yang dapat terbebas darinya. Itulah sebabnya orang yang mentaati Allah dan menghindari dosa patut mendapat pujian Allah SWT, dan Allah SWT membangga-banggakannya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis dan juga penjelasannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dan menjadikan kita sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala, sebagai orang yang ahlu zikir, yaitu selalu memberikan peringatan kepada diri kita sendiri dan mengajak kita dan keluarga kita serta lingkungan kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya hidup ini adalah bagian dari kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah berharap agar hidup di dunia sementara ini menjadi jalan untuk bisa sukses menuju ke akhirat. Oleh karenanya mari kita berharap pada Allah agar kita senantiasa berupaya dengan maksimal agar kita mampu menghadirkan amal-amal soleh terbaik kita untuk bisa memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan kepada para jamaah sekalian, kita juga ikut mendoakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih didera sakit, masih diberi cobaan Allah sakit, karena sungguhnya sakit sehat ya, ini adalah bagian dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati ini adalah bagian dari cobaan Allah Ta'ala. Sakit, kaya, miskin, ya, ini semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesenangan yang kadang menguji kita bisa tergelincir kita dengan mudah. Tapi kesusahan yang mendera kita, yang mencobai kita, kadang kita semakin dekat pada Allah Ta'ala. Maka kita berharap menjadi hamba yang bersyukur dan tetap sabar. Maka kita berdoa untuk saudara kita yang sekarang masih sakit, bapak-bapak, bapak ibu semua, dengan doa terbaik kita. Semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan kesembuhan sakitnya. Ada Pak Sukisno, ada Pak Andi, ada Pak Mul, mungkin Pak Mul masih sakit, ataupun saudara kita yang lain, ya, jamaah kita, saudara kita di lingkungan RT 1719
siapapun yang sakit, mari kita berharap pada Allah untuk Allah berikan kesembuhannya insyaallah dan bisa kembali untuk bergabung dengan jamaah kita insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqaman. Rabbi anni masanad duru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masanad duru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masanad duru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.